Sahabat teknik dan bisnis sepeda motor, kita akan melakukan kegiatan praktik yang nantinya utamanya pada kelas 11 teknik dan bisnis sepeda motor, kemudian pada KD 4.6 yaitu merawat berkala sistem suspensi. Apa saja peralatan yang akan digunakan nanti lanjutan daripada KD 4.6? Yang pertama tentunya kita siapkan dulu alat dan bahannya. Perhatikan. Alat yang kita gunakan, yang pertama adalah nampan sebagai wadah dari peralatan. Kemudian kunci ring 8. Dilanjutkan dengan kunci ring 12 dan 14. Kemudian kunci T ukuran 8 mm. Dan lanjutnya adalah kunci ring ukuran 17-19. Jangan lupa kita juga memerlukan majun atau lap bersih. Seperti itu. Kemudian kita akan melakukan praktek diantaranya. Pemeriksaan ini tentunya kita harus memperhatikan. Yang pertama adalah kita periksa sambungan garpu depan. Perhatikan, sambungan-sambungannya ini ada 1 dan 2 yang lain. Perhatikan. Kemudian bearing-bearingnya, bearing di kemudinya. Sini, perhatikan. Bearing atau bantalan di atas dan di bawahnya. Bearing ini bisa kita lakukan dengan cara untuk mengetahui dari bantalan ini cacat ataupun tidak bekerja ataupun tidak sempurna adalah dengan cara seperti ini. Kita jombatkan sepeda motor, kemudian kita balik. Kalau dia kembali dengan enak berarti kondisinya masih baik. Kita periksa, kemudian dilanjutkan dengan tabung dalam dan luar fork. Ini yang dimaksud. Perhatikan di sini. Tabung dalam ini dan tabung luar. Apanya yang diperiksa? Ini adalah tentang ada goresan-goresan apa enggak. Gitu. Di antara ini kita periksa juga dengan cara apa? Visual. Kemudian juga tabung luarnya. Bila mana? Nah ini juga termasuk silnya, sil debunya. Bila mana nanti ada debu yang menempel dalam artian basah, berarti ada kebocoran. Melihat secara visual. Ini juga demikian, bengkok apa enggak? Kita periksa. Kelurusan daripada poros tabung dalam dan tabung luarnya. Kemudian jangan lupa soal penutup debu. Ini sangat riskan karena dia akan bergesekan dengan debu-debu di luar. Yang tentunya karena ini nanti ada mainnya, ada gerakannya, yang jelas ini nanti juga harus kita perhatikan atau kita periksa. Dilanjutkan dengan spoke, ruji-rujinya. Ini ada 2 jenis ruji, kita yang menggunakan CVT atau juga dengan menggunakan jari-jari yang biasa. Kalau seperti ini sudah jalannya. Termasuk juga dengan remnya. Rem dalam artian sini adalah kalian menyebutnya biasanya velg. Kelurusannya ini bisa kita periksa. Termasuk juga adalah bearing dari roda sendiri. Dengan cara apa? Kita jungkitkan, kemudian kita putar. Seperti ini, baru kita putar. Nah, bearing-bearingnya sih, atau bantalan kalian menyebutnya. Ini adalah pemeriksaan untuk suspensi bagian depan sepeda motor. Kita lanjutkan untuk suspensi bagian belakang sepeda motor. Untuk pemeriksaan suspensi bagian belakang pada sepeda motor, tentunya ada beberapa yang perlu kita perhatikan di dalam pemeriksaan. Apa saja yang diperiksa? Yang pertama adalah poros atau asnya daripada arm. Ininya mengalami gonjangan megah. Kemudian dilanjutkan dengan rem roda. Rem itu maksudnya adalah velgnya. Ini dengan cara apa? Diputarkan. Kemudian juga ada diperiksa keolengannya. Dilanjutkan dengan spokennya atau rujinya. Kalau ini
sudah paten, kalau misalnya yang menggunakan jari-jari biasa itu baru kita setel tentang kekencangannya. Setelah itu baru sambungan, ini yang paling vital. Sambungan di bagian atas, juga sambungan bagian bawahnya. Kita periksa. Demikian juga untuk suspensinya. Dengan cara apa ini? Kita genjot seperti ini. Kemudian sambil kita perhatikan, bila mana ada cairan yang keluar, berarti di situ adalah mengalami kerusakan dan perlu diganti. Diperiksa apanya? Sil debunya juga. Nah, seperti itu. Ini ada bekas pengembalinya. Kemudian juga dilanjutkan lagi adalah yang tidak kalah penting, bearing daripada rodanya, bantalannya, sisi kiri dan sisi kanan. Kalau salah satu dia itu akan mengalami ketidaksempurnaan ataupun tidak sesuai standar, maka dia akan mengalami pergeseran dan gerakannya juga akan berbeda. Untuk memeriksa kelurusan atau lurus dan tidaknya daripada tabung bagian dalam ini, tentunya ada berbagai SOP-nya atau standar dan prosedurnya. Yang pertama kita membongkar covernya, kemudian dilanjutkan dengan melepas roda, baru kita lepas covernya. Untuk melepasnya tentunya kita perhatikan dulu mulai urutannya. Mari kita buka untuk covernya. Nah, ini kita lepas untuk covernya. Kita hati-hati. Nah, ini. Baru kemudian kita melepas rodanya. Pastikan karena ini posisinya mau melepas roda, kita posisikan jengkel posisi yang aman, ya. Ini kita aman. Kemudian kita kunci. Nah, kita membongkar roda dan menggunakan kunci ring 19. Kita pastikan, jangan lupa ditahan dengan kunci ring 14. Kita hentakkan. Pas. Stop. Pastikan sudah aman dengan menggunakan sistem. Kemudian kita gunakan atau kita tekan dengan media seperti ini. Lepas porosnya, kita tekan di sini. Kemudian kita ini tentunya ada tekniknya. Nah, kita pastikan karena ini ada disc brake-nya dan ini ada ininya. Posisinya boleh terbalik. Pastikan aman. Nanti pemeriksaannya adalah berikut. Tapi kita tadi adalah untuk memeriksa daripada lurus dan tidaknya suspensi tabungnya. Baru kemudian kita lepas untuk sparduknya dengan menggunakan apa? Kunci T. Ini kita buka sparduknya dan dilanjutkan dengan yang sini. Kita pastikan, kita buka. Dengan menggunakan kunci apa? Kita gunakan kunci T12, kita buka untuk sambungan bawahnya. Ini. Pada saat melepas tabung ataupun ini apa namanya suspensinya, kita perhatikan pengikat yang bagian atas sambungan ini sambil kita pegang karena ini nanti akan tergelincir karena yang bagian bawah. Perhatikan ya. Harapannya apa? Supaya tidak sama dengan tadi yang sebelah kiri bagian tabungnya. Hati-hati pada saat lepas, lepas dari bawah. Kalau tidak kita tekan nanti. Nah, dua-duanya
kelurusan atau kebengkokan daripada tabung bagian dalamnya suspensi itu dengan menggunakan alat yang namanya dial test indikator atau DTI. Dan juga ada penyangganya yang biasa kita sebut dengan blok. Ini karena TV dan ini ada magnetnya. Menggunakan meja rata kita posisikan posisi yang memungkinkan. Jangan lupa namanya alat harus dikalibrasi dulu. Pastikan. Coba perhatikan. Ini adalah cara untuk mengesetnya. Posisinya dial test indikator ini dia akan bergerak sesuai dengan kebengkokan daripada alat ini. Yang perlu diperhatikan kenapa posisinya saya ambil di sini? Karena titik mainnya tabung bagian dalam untuk masuk ke tabung bagian luarnya suspensi adalah sini. Jadi kemungkinan dia untuk bengkok itu adalah yang mainnya ini. Titik-titiknya titik 1, 2, 3 nanti kita ukur berapa kebengkokan. Yang jelas toleransinya adalah 0,2 mm kebengkokannya. Kita coba. Ini kita putar, perhatikan putarnya. Sambil perhatikan konsentrasinya ada di jarum menunjuknya sebagai ini kita perhatikan ya. Kita putar. Ternyata simpangannya tidak jauh, bahkan tidak hanya 0,01, sangat kecil sekali. Ini membuktikan bahwasanya kelurusan daripada tabung bagian dalam suspensi akan naik dalam batasan toleransi dan bisa seperti itu posisinya ya. Baru kemudian langkah selanjutnya. Secara keseluruhan baru kita total itu adalah rata-rata daripada ketidaklurusan atau kebengkokan tabung suspensi bagian dalam. Selesai kita pemeriksaan, yang jelas kita posisikan ini lepas lagi jadinya cara memutar bagian ini dan juga ini juga sama kita angkat. Kemudian tadi yang jelas di dalam pemeriksaan kita simpulkan poros ini ataupun tabung ini bagian dalam ini tidak mengalami kebengkokan, jadi masih atas toleransi. Tentunya kita gunakan kembali karena ini masih kondisi kita lakukan pemasangan kembali pada suspensi. Nah, kita kembalikan langkah pemasangan ini adalah kembalikan dari sambil perhatikan ini ada tandanya tadi. Nah, baru kita perhatikan biar tidak lepas tadi sambil dipegang dulu. Ini pemasangan yang terakhir sudah selesai. Alat kita kembalikan, kemudian jangan lupa cek setelnya kita sempurnakan dan aman. Baru semua alat kita bersihkan dulu, kita kembalikan pada posisi. Praktek telah kita laksanakan yaitu tentang pemeriksaan dan juga tadi membuka periksa tentang suspensi bagian depan sepeda motor telah selesai kita lakukan. Dan jangan lupa kalian harus tetap melakukan praktek supaya kalian kompeten. Terima kasih.